We take the time to listen to you. Smart FM. Halo Smart Listener, berjumpa lagi bersama saya Dani dalam program Millennial Success Story. Nah, kali ini spesial banget. Dani berkesempatan untuk bisa datang ke salah satu pusat oleh-oleh di kota Balikpapan. Siapa sih yang nggak kenal? Namanya Cake Salakilo. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol langsung dengan owner dari Cake Salakilo. Dan juga di sini kita akan melihat apa aja sih produk yang dijual dari olahan salak, yang biasanya kalau orang mengenal buah salak itu hanya dimakan begitu saja ya. Tapi di sini kita bisa mengolah dengan variasi yang lebih unik lagi, lebih nikmat dan juga lebih variatif. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita akan bersama dengan owner dari Cake Salakilo. Wah. Selamat siang. Ini ada ibu yang cantik di sebelah saya, Ibu Riswahyuni. Selamat pagi, Ibu. Oke, luar biasa. Mungkin boleh di sini supaya wajahnya terlihat. Nah, lebih terlihat ya Bu Yuni ya. Kalau tadi kan mungkin kan belum terlihat nih ya wajah dari owner Cake Salakilo Balikpapan. Salah satu pusat oleh-oleh di kota Balikpapan yang menjadi salah satu destinasi menarik banget ya Bu Yuni di kota Balikpapan. Oke, nah Bu Yuni, spesial banget nih Bu Yuni di program Millennial Success Story. Ini masih millennials kan ya kita ini Bu Yuni ya? Masih ya. Masih millennials, masih semangat muda juga. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama Bu Yuni. Spesial gimana sih seorang Ibu Yuni yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga juga ya Bu Yuni ya, tapi bisa membuat satu olahan spesial menjadi satu oleh-oleh yang sangat identik sekali di kota Balikpapan, Cake Salakilo. Oke, boleh ya Bu kita cerita-cerita bareng ya, bersama dengan Smart Listener yang ada di rumah yang menyaksikan channel YouTube. Kalau misalkan dulu radio hanya bisa didengarkan lewat konvensional aja, sekarang kita bisa menyaksikan langsung melalui visual Bu. Lebih keren banget. Oke, nah Bu Yuni, kalau berbicara tentang Cake Salakilo, Cake Salakilo ini kan sudah terkenal banget ya di kota Balikpapan. Dan juga ini saya sebagai salah satu penikmat Cake Salakilo nih Bu ya. Oke, nah kalau misalkan di produk Cake Salakilo ini sendiri selain olahan cake, itu ada olahan apa lagi Bu Yuni? Selain cake itu ada cookies. Cookies kita kasih nama salakva, di mana ada salak dan kasava. Oke. Kemudian ada teh salaknya juga, ada dodol, ada asinan salak, ada sambal ulek salaknya. Oh, luar biasa, banyak banget ya Bu olahan dari salak ini ya. Oke, nah kalau misalkan Smart Listener yang penasaran gimana sih bentuknya dari Cake Salakilo, kita boleh ya Bu ya melihat Cake Salakilo seperti apa dan juga olahan lainnya Bu ya. Oke, mana Bu ini Bu produknya? Oh iya. Ini Smart Listener karena spesial banget nih ya, kita langsung berkunjung ke Cake Salakilo yang beralamat di mana ini Bu? Ini di MT Haryono kilometer 4,5. Di kilometer 4,5. Jadi kalau misalkan Smart Listener yang penasaran gimana sih outletnya, langsung aja ke kilo 4,5, itu langsung kelihatan banget outlet Cake Salakilo. Oke, nah di depan Bu Yuni ini sudah terlihat salah satu produk dari Cake Salakilo. Ini produk apa nih Bu Yuni? Ini cookies. Cookies ya. Salakva, salak dan kasava. Jadi menggunakan tepung singkong, jadi free gluten, lebih aman untuk penderita autis. Oh oke. Kenapa Bu bisa ramah untuk pengidap autis Bu? Dari ininya, dari produknya. Ya, jadi kita memang ini mengkhususkan produk sehat, di mana kan Kalimantan Timur juga banyak singkong ya. Jadi kita mencoba berkolaborasi, kita coba combine-kan dari singkong, kita campurkan dengan salak. Dan kita tidak menggunakan gula pasir di sini, tapi kita menggunakan gula palem, jadi lebih sehat. Jadi untuk orang-orang yang terkena diabetes, penderita diabetes, ini lebih aman untuk dikonsumsi. Untuk perjalanan bisa, untuk konsumsi sarapan, nyemil di rumah juga bisa.
Oke, cocok banget Bu ya. Kalau misalkan pagi-pagi kita lagi asik ngeteh atau kopi, cocok banget. Cocok cemilannya salakpa. Buat perjalanan misalnya mau ke Samarinda, ini cocok banget buat nemenin biar nggak ngantuk. Iya, mantap banget. Selain salakpa ada apa lagi Bu di Cake Salak Kilo Bu? Kita punya cake. Kalau cake itu kita punya beberapa varian ukuran. Oke. Jadi ada yang small, ada yang large, kemudian juga ada yang jumbo, ada yang mini. Jadi varian harga itu range-nya dari 20 sampai dengan 120.000. Oke, jadi ada ukurannya Bu ya. Ada yang kecil, ada yang sedang, Ya, ada yang gede. ada yang jumbo. Kemudian varian rasanya itu ada yang original, coklat keju, almond, keju, kurma madu. Waduh, ini kayaknya udah terngiang-ngiang nih Bu ya, rasa dan juga aroma dari Cake Salak Kilonya juga, dan juga rasanya spesial banget ya dari Cake Salak Kilo. Oke, nah Bu, ini ya berarti salah satu varian-varian dari Cake Salak Kilo Bu ya. Nah, ini boleh mungkin Bu dikasih tunjuk ke smart listener untuk bentukan dan juga variasi dari kue Cake Salak Kilo ini Bu. Ya, Smart listener senang banget loh hari ini Dani bisa main-main ke outlet Cake Salak Kilo bertemu dengan Ibu Yuni, dan juga coba lihat nih di belakang saya. Ini banyak banget nih varian oleh-oleh dan juga khas dari Kota Balikpapan yang ada di Cake Salak Kilo. Kalau kalian yang berkunjung ke Kota Balikpapan bisa banget nih untuk memilih oleh-oleh khas dari Kota Balikpapan dan juga langsung bisa belanja ke Cake Salak Kilo. Ini kita masih mempersiapkan ya, smart listener ya, untuk Bu Yuni memperlihatkan gimana sih sebenarnya Cake Salak Kilo ini bentukannya, supaya teman-teman yang belum pernah lihat ataupun belum pernah merasakan bisa langsung terbayang akan kelezatan dari Cake Salak Kilo. Malah nih Bu Yuni. Nah, ini yang varian original, best sellernya ini original. Oke, kenapa ini jadi best seller Bu Yuni? Salaknya itu lebih banyak di campuran cake-nya. Kemudian kalau digigit itu masih ada rasa krenyes-krenyes. Waduh, masih ada rasa krenyes-krenyesnya dari salak itu Bu ya? Oke. Kemudian apalagi nih Bu yang khas dari varian original Cake Salak Kilo ini Bu? Kalau yang kurma madu tadi udah. Kalau kurma madu itu biasanya segmentasinya usia yang udah 40 tahun ke atas. Karena tahu sendiri kan bahwa kurma dan madu itu bisa menjadi imun tubuh ya, jadi apa ya, daya kekebalan kita lah. Iya, betul. Oh iya, Mas Dani, ini produk terbaru kita, ini ada salak serai. Oh, apa yang spesial ini Bu? Jadi kemarin waktu awal-awal COVID di bulan Maret nih kita mengeluarkan produk sehat. Iya. Jadi sari perasan salak dicampur dengan serai. Kemudian ada rebusan kulit salaknya juga. Itu untuk mengobati diabetes. Wow, banyak sekali manfaatnya Bu Yuni. Kemudian ada jahe merahnya. Kemudian juga ada serainya, ada daun pandannya. Insya Allah ini bisa meningkatkan imunitas tubuh menjadi lebih fit, terhindar dari COVID. Betul sekali, karena kan di musim pandemi COVID seperti ini ya Bu Yuni ya, ini sekarang orang-orang lagi berbondong-bondong untuk bisa mengubah pola hidupnya supaya lebih sehat, dan juga salah satu alternatif pilihannya harus coba minuman spesial dari Cake Salak Kilo, namanya salak serai. Oke, luar biasa. Ini kayaknya paling enak kalau disajikan dingin Bu ya. Ini kayaknya pas waktu masuk ke tenggorokan itu rasanya langsung adem. Aduh, gitu ya. Luar biasa. Ini saya nggak sabar banget nih Bu ya untuk bisa mencoba varian-varian dari Cake Salak Kilo. Oke, kalau kita tadi sudah mengenal salakpa, kita juga sudah mengenal Cake Salak Kilonya, sudah mengenal juga untuk minuman salakti nih ya, smart listener. Ada apa lagi nih Bu ya dari Cake Salak Kilo? Kita punya sambal ulek salak. Kalau sambal kan biasanya menggunakan tomat. Nah, tomatnya kita ganti dengan buah salak. Jadi rasa-rasa asemnya itu dapet, kemudian rasa krenyes-krenyes si salaknya itu juga tetap dapet. Ini tahun kemarin ya kita bawa di festival di Bango Penerus Warisan Kuliner. Ya.
yang nyelenggarain dari Unilever, kita menang sebagai juara nasional. Wow. Jadi kita mengangkat ayam bakar madu, itu madunya benar-benar madu hutannya asli Kalimantan. Kemudian didampingi dengan sambal ulek salak kilo. Waduh, luar biasa. Jadi ayam madunya sudah khas banget nih ya dari kek salak kilo, ditambah lagi sambal salak kilo ya Bu Yuni ya. Aduh, itu rasanya kayaknya mantep banget, pas banget untuk menemani waktu santap siang ya, Smart Listener ya. Bener. Atau pas waktu makan malam enak juga Bu ya. Boleh. Mau sehari 3 kali nggak apa-apa. Pokoknya langsung siap aja untuk kek salak kilo, bisa menyediakan makanan-makanan terlezat juga ya tentunya untuk Smart Listener yang ingin mencicipi dan juga ingin menikmati hidangan spesial dari kek salak kilo, langsung ke outlet kek salak kilo. Nah, Bu Yuni, ngomong-ngomong tentang prestasi yang sudah banyak yang diraih oleh kek salak kilo dan juga dari berbagai macam kegiatan-kegiatan kompetisi ya Bu ya, khususnya untuk oleh-oleh di kota Balikpapan, baik dari skala kota maupun di nasional. Nah, boleh ceritain sedikit nggak sih Bu untuk penghargaan-penghargaan yang sudah diraih oleh kek salak kilo sampai dengan hari ini Bu? Kalau penghargaan presiden, alhamdulillah sudah 3 kali. Oke. Jadi ada namanya penghargaan Kreasi Prima Mutu, kemudian ada penghargaan Para Makarya, kemudian ada penghargaan Upakarti dari presiden. Kemudian kalau kek salaknya sendiri, ini sudah memenangi namanya Master Oleh-oleh Blue Band. Wah. Nah, itu dari, acaranya tahun 2016. Kemudian beberapa kompetisi juga yang tingkat nasional sudah kita ikutin. Dan yang terakhir itu kemarin kita ada lomba namanya Dirham, Derap Ekonomi Syariah. Oke. Dapat juara 3 nasional. Kemudian juga yang teranyar tuh ada si Bango penerus warisan kuliner yang tadi saya bilang, saya mengangkat ayam bakar madu dan sambal ulek salak, itu pemenang nasional tahun 2019. Waduh, luar biasa sekali Bu Yuni. Prestasinya membawa kota Balikpapan semakin berprestasi dari sebuah salak yang tentunya ini terinspirasinya dari mana Bu Yuni? Ketika Bu Yuni ingin mengolah satu buah salak nih ya yang ada di kota Balikpapan, yang ada di kota Balikpapan, dan juga bisa dihasilkan berbagai macam varian makanan dan juga minuman yang tentunya bermanfaat banget untuk konsumen dari kek salak kilo. Inspirasi dari mana sih Bu Yuni? Inspirasinya sebenarnya dari tidak suka buah salak. Iya. Jadi ketika saya melakukan perjalanan nih dari Balikpapan ke Samarinda, kita akan melewati namanya kawasan kilometer 21. Di kiri kanan jalan itu banyak sekali pedagang salaknya. Di sana ada 2.500 hektar perkebunan salak. Nah, ketika saya berdialog nih dengan para petani yang kebetulan juga pedagang salaknya, saya tanya, Bu, salaknya yang sepet-sepet ini kalau nggak laku diapakan? Ternyata dibuang aja. Nah, dari situlah kepikiran nih pulang sampai ke rumah, ini diapain ya bagusnya salak ini. Saya udah beli 5 kilo, tapi nggak sempat dimakan semua, gitu ya kan. Mau ditawarin ke anak-anak juga, kebetulan anak-anak juga nggak doyan. Nggak doyan Bu ya? Saya gitu kan, kayak emaknya juga gitu. Terus saya coba googling ya, cari resep gitu. Cake salak ternyata nggak ada, yang muncul cake apple. Tapi saya pikir apple teksturnya mirip-mirip deh dengan salak gitu kan, ada krenyes-krenyesnya. Akhirnya mencobalah resepnya si cake apple ini di cake salak. Dan anak saya yang tadinya nggak suka makan buah salak bisa terkecoh nih gitu, dan saya pun juga. Akhirnya tahun 2012 kita coba ikutkan namanya lomba Festival Panganan Khas Balikpapan yang ngadain waktu itu dari Dinas Perindustrian. Alhamdulillah kita menang juara 1. Nah, dari situlah kita semakin yakin bahwa ini usaha kalau diseriusin punya prospek masa depan yang bagus, baik untuk petaninya ya kan, yang tadinya kurang terserap dengan maksimal, ataupun nantinya untuk saya, untuk penyerapan tenaga kerja di tempat usaha saya. Dan alhamdulillah sudah berjalan dari tahun 2016, 8 tahun ya Mas Dani ya. Betul. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, jadi 8 tahun itu prosesnya jatuh bangunnya Bu Yuni ya. Yang dirasakan Bu Yuni membangun usaha oleh-oleh dari Kota Balikpapan. Oke, Bu Yuni, kita nanti akan berbicara lebih lengkap lagi seputar gimana sih suka dukanya sebagai seorang pengusaha kuliner yang tentunya bisa membawa Kota Balikpapan juga mengenalkan buah salak menjadi makanan yang sangat digemari oleh masyarakat Kota Balikpapan dan juga masyarakat luas ya Bu Yuni ya. Oke, dan itu nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi bagaimana sih suka dukanya dan juga rintangan nih ya yang dihadapi oleh Bu Yuni selama membangun usaha Cake Salak Kilo. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi tentunya masih bersama Millennial Success Story bersama saya Dani dan juga Ibu Rizwayuni. Ya, smart listener, kembali lagi bersama saya Dani di program Millennial Success Story bersama dengan Ibu Rizwayuni, owner dari Cake Salak Kilo. Kalau tadi kita juga sudah ngobrol-ngobrol mengenai prestasi dan juga penghargaan ya yang diraih oleh Ibu Yuni selama membangun usaha Cake Salak Kilo oleh-oleh dari Kota Balikpapan. Bisa dilihat ya smart listener ya, foto-foto dokumentasi Ibu Yuni bersama dengan pejabat-pejabat dari tingkat kota, provinsi maupun dari tingkat nasional sudah terpampang di sini ya, di outlet Cake Salak Kilo, dan kalian bisa lihat berbagai penghargaan juga dari Ibu Yuni selama membangun usaha Cake Salak Kilo. Nah, tidak hanya produk-produk yang dijual oleh Cake Salak Kilo, di sini juga Bu Yuni mengajarkan dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat Kota Balikpapan ya, untuk bisa membuat atau belajar memasak ya dari olahan salak dan juga berbagai macam produk-produk dari Cake Salak Kilo. Di sini juga sering diadakan untuk program cooking class. Nah, di sini ruangan yang disediakan oleh Cake Salak Kilo untuk bisa memfasilitasi masyarakat Kota Balikpapan untuk bisa belajar ya, belajar tentang masakan-masakan dan juga produk-produk olahan terbaik dari Cake Salak Kilo. Kita kembali lagi dengan Bu Yuni. Bu Yuni, kalau boleh dijelasin ini tempat apa Bu Yuni? Ini namanya Salak Kilo Creative Class. Oke. Jadi tempatnya untuk kita berkreativitas. Biasa saya mencari inspirasi menu-menu baru itu di ruangan ini. Kemudian biasa juga kita menerima tamu-tamu kunjungan juga di tempat ini. Saya juga melakukan cooking class untuk anak-anak maupun dewasa juga di tempat ini. Gitu Mas. Oke, jadi kalau misalkan ada kunjungan tamu, kemudian ada masyarakat yang ingin belajar membuat suatu olahan, itu biasa dapurnya itu di sini. Betul. Oke, apa aja Bu menu-menu yang biasa dibuat oleh Cake Salak Kilo selama belajar di tempat kreatif class Cake Salak Kilo ini Bu? Jadi biasanya selain pengolahan salak juga ada pengolahan kue-kue yang lain juga yang masih berbahan bakunya buah lokalnya Balikpapan. Tetapi biasanya kalau untuk anak sekolah di sini kita mengedukasi membuat cupcake salak. Jadi biasa kan anak-anak tuh suka banget ya Mas Dani ya sama cupcake yang bentuknya kecil-kecil, lucu-lucu. Jadi kita ajarkan di sini sambil mengedukasi mereka bahwa buah salak itu mempunyai kandungan apa saja sih, bisa diolah jadi apa aja. Nanti mereka belajar sama-sama di sini dan setelah itu mereka nanti memberi aneka topping. Nah, kita lombakan biar lebih seru. Setelah itu nanti kita kasih sertifikat juga buat anak-anak, kita kasih souvenir. Jadi kesannya itu gitu. Ada kesan mendalam lah ya bahwa mereka sudah melakukan cooking class di sini. Dan juga ada kegembiraan ya Bu Yuni ya yang dirasakan rame-rame ya kan sama teman-teman kelasnya.
Betul. Nah biasa kegiatan cooking class-nya diadakan sebulan sekali atau beberapa kali nih Bu? Jadi kita ada beberapa kerjasama nih sama sekolahan. Kalau sekolahan kan biasa ada kegiatan outing gitu ya. Mereka udah rutin ke sini. Jadi kita juga punya tim marketing juga yang mencoba menawarkan ke sekolah-sekolahan. Dan kita juga ada kerjasama dengan beberapa dinas seperti dinas perindustrian, dinas pertanian juga mengajak warga miskin dan gitu untuk belajar entrepreneurship di sini, belajar pengolahan buah. Jadi biasanya saya mengajarkan membuat pie salak seperti itu, ya cake salak juga. Mungkin nanti ada olahan nanas, olahan buah naga yang masih menggunakan bahan lokal. Oke, dan juga yang lagi viral banget nih Bu ya, ada onde-onde. Ada onde-onde tapi anti kempes ya Bu. Oke, nah biasa kalau misalkan tips pengolahan untuk membuat satu varian atau produk yang anti gagap, karena kan sering Bu ya kalau misalkan ibu-ibu nih yang lagi belajar untuk coba bikin kue, bikin olahan, itu kadang suka sering banget gagal Bu Yuni. Nah itu apakah ada tips khusus atau ada ritual khusus ya? Nah Bu Yuni, kalau di ruangan Salak Kilo Creative Class ini kan Ibu Yuni mengajarkan berbagai macam resep dan juga olahan spesial nih ya. Ini nggak cuma salak aja Bu ya berarti ya? Oke, ada varian yang lainnya. Nah, salah satu yang paling ngetrend dan juga paling hits di Instagram Cake Salak Kilo itu ada namanya onde-onde anti kempes katanya. Nah, emang kalau bikin onde-onde selalu kempes Bu Yuni? Jadi gini, saya itu suka onde-onde kan. Tapi kenapa sih kalau makan onde-onde itu pasti peot-peot gitu? Saya jengkel banget untuk gitu kan. Terus kenapa sih kalau makan onde-onde berminyak banget? Nah sementara kita nih biasanya ya, khususnya si para wanita gitu kan, paling anti nih kalau sampai berminyak-minyak. Kadang tuh suka sampai diperes kan pakai tisu. Kenapa sih kok onde-onde ini berminyak banget? Sambil makan sambil mikir, pengen punya onde-onde sendiri, bikinan sendiri, tapi yang nggak kempes, nggak gampang kempes, kemudian juga nggak berminyak. Akhirnya otak-atik resep, belajar juga dari YouTube, tapi nggak nemu-nemu nih. Kok tetap aja sih kayak gini-gini aja? Akhirnya mencoba berkreasi sampai dapat ilham. Kayak ada hidayah gitu Bu ya. Dapat hidayah, dapat satu formula gitu kan. Ternyata onde-ondenya harus ditambahin tepung beras supaya onde-ondenya tetap kokoh. Kemudian isiannya tuh ditambahin keju nih supaya lebih melted gitu. Nah, dia lebih menarik nih. Ternyata harus ditambahin sama pewarna makanan. Jadi kita tambahin warna merah, kuning, hijau. Jadi benar-benar rainbow lah gitu. Makanya namanya onde-onde rainbow anti kempes. Waduh, mantap banget. Untuk smart listener yang mungkin pengen belajar juga ya membuat satu olahan onde-onde anti kempes ala Cake Salak Kilo, bisa ya nanti untuk pendaftarannya itu biasa di-upload di sosial media juga ya Bu ya? Pasti biasanya kita upload di Facebooknya Cake Salak atau di Instagram @Cake Salak juga. Pokoknya tunggu aja ya nanti mungkin setelah pandemi COVID-19 ini. Amin, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan Bu ya, amin. Buka kelas kembali. Betul, karena kayaknya penggemar Cake Salak Kilo dan juga para muridnya Bu Yuni ini kayaknya sudah kangen banget ya untuk bisa belajar bareng dengan Bu Yuni dan juga teman-teman dari Cake Salak Kilo. Oke, Bu Yuni, kalau kita ingin mengetahui kilas balik 8 tahun nih Bu Yuni ya perjuangan dari Cake Salak Kilo, seorang Bu Yuni merintis dari awal sekali mengembangkan usaha ini, ada nggak sih Bu rintangan atau kerikil-kerikil yang dilalui oleh seorang Ibu Riswahyuni sampai bisa survive di usia 8 tahun perjalanan bisnis Cake Salak Kilo Bu Yuni? Pasti banyak banget ya dari internal keluarga sendiri gitu ya. Saya disekolahkan dari teknik, kemudian saya melanjutkan sekolah di sekretaris, saya bekerja di satu perusahaan asing di Balikpapan.
Kemudian saya menikah, dari suami memutuskan untuk saya berhenti bekerja, fokus untuk mengurus rumah tangga saja, mengurus anak. Kemudian saya mencoba untuk berwirausaha, dari orang tua juga menentang karena berpikir jualan usaha di kuliner itu capek sekali, kata ibu saya. Kemudian dari suami juga bertanya, apa gaji dari suami itu kurang gitu ya kan? Saya bilang enggak, sudah cukup. Kalau misalnya untuk dimakan kita sekeluarga, alhamdulillah cukup. Tetapi saya membangun usaha ini supaya bisa berbagi dengan banyak orang. Jadi setiap transaksi dari Tik Salah Kilo itu kita sedekahkan untuk program beasiswa barokah anak-anak penghafal Al-Quran di pesantren Hidayatul Balikpapan. Nah kemudian juga pasti ya namanya usaha 8 tahun udah mengalami beberapa kali penggantian karyawan, penambahan para karyawan, itu udah pasti banyak banget suka dukanya. Dari karyawan yang tidak mengerti sama sekali, kemudian pelan-pelan kita lajari, kemudian begitu dia sudah bisa, ya udah bisa kita lepas, dia ingin berwirausaha sendiri, ya kita juga nggak bisa melarang. Justru saya bilang kalau kamu bisa berwirausaha sendiri juga semakin baik, artinya semakin membuka lapangan pekerjaan untuk lingkungan kamu. Seperti itulah Mas Dhani. Kemudian juga masalah marketing ya, bagaimana juga kita harus mau tak mau harus melek mengenai penjualan digital online ya, karena sekarang eranya itu udah digital semua. Jarang banget orang datang ke toko untuk sekedar melihat-lihat apa yang kita jual. Tetapi biasanya orang lebih tanya media sosialnya apa sih, Instagramnya apa, atau Facebooknya apa, atau websitenya apa. Mereka ngecek barang-barang yang kita jual itu lebih dari online saja. Ya. Setelah mereka udah klik yang mana yang mau dipilih, kemudian hanya WhatsApp atau inbox atau DM aja biasanya gitu. Dan sekarang kan juga banyak ya seperti ada Gojek, ada Grab, ada Kurio juga ya kan yang membantu kita nih pelaku usaha lebih mudah lagi memasarkan produk kita secara online gitu Mas Dan. Oke, jadi memang rintangan dan juga cobaan juga ya yang dilalui oleh Bu Yuni selama 8 tahun membangun usaha Kek Salah Kilo ini juga banyak sekali Bu ya rintangan yang dihadapi ya. Oke, nah dari berbagai macam rintangan yang Bu Yuni hadapi selama 8 tahun membangun usaha Kek Salah Kilo ini, apa sih Bu yang Ibu bisa lakukan untuk mengatasi atau melewati rintangan tersebut Bu? Satu cita-cita saya ingin bermanfaat untuk banyak orang. Itu cita-cita saya. Jadi selelah apapun saya, ya kan, sesuntuk-suntuknya apa saya, pasti saya ingat lagi apa sih tujuan dari usaha saya. Kalau saya sudah ingat lagi, saya pengen bisa bermanfaat untuk banyak orang di sekitar saya, itu seperti memberi kekuatan tersendiri buat saya. Jadi rasanya tidak pernah habis kekuatan saya karena saya pengen bisa bermanfaat. Itu sih Mas Ben. Oke, jadi memang karena sudah niatan dari dalam hatinya ingin bermanfaat untuk orang banyak dan juga bisa menebar ini ya kebaikan juga ya Bu Yuni untuk orang banyak. Jadi kalau misalkan ada halangan atau rintangan yang menerpa usaha Kek Salah Kilo ini, insya Allah bisa teratasi ya Bu Yuni ya. Jadi ya memang kita tidak bisa mengelak ya, mau kondisi sulit, mau kondisi bahagia, ya udah dijalanin aja. Justru kalau saya mengalami kondisi yang terpuruk sekalipun, saya beranggapan bahwa ini adalah ujian saya untuk naik kelas. Jadi mudah-mudahan tidak menjadikan beban buat saya untuk bisa menyelesaikan masalah. Pernah ada rasa putus asa atau menyerah nggak Bu dari 8 tahun usaha Kek Salah Kilo dengan berbagai macam rintangan yang dihadapi oleh Bu Yuni? Kalau menyerah belum ya, tapi kalau misalnya ada satu titik jenuh gitu, pasti ada biasanya Mas Dhani. Tapi kembali lagi, saya kalau sudah lihat petani, saya ingat lagi niat saya ingin membantu para petani sawit di Balikpapan. Karena
semakin bagus usaha saya, artinya semakin sejahtera juga kehidupan petani salak di Balikpapan. Oke, berapa orang Bu karyawan yang bekerja di Cake Salak Kilo, termasuk para petani-petani yang menghasilkan salak-salak di Kota Balikpapan? Kalau tim kita ada 10 orang, Mas Dani. Kemudian kalau petani salak itu ada di kilometer 21 itu ada sekitar 150 petani salak dari 2.500 hektar per bulan. Oke, luar biasa. Dan di kondisi pandemi sampai dengan saat ini, apakah ada pengurangan jumlah karyawan atau ada strategi-strategi khusus yang dilakukan oleh Bu Yuni selaku owner dari Cake Salak Kilo yang dilakukan untuk berinovasi ya Bu Yuni ya di masa pandemi COVID-19 ini sendiri, gimana Bu? Kalau sampai pengurangan belum ada, Mas Dani. Justru kita kemarin malah penambahan karyawan. Karena ada ini Bu ya, ada rezeki yang diberikan oleh Allah ya Bu ya. Kemudian ya itu lagi kembali kita harus gencarkan penjualan online kita. Iya. Mau nggak mau kita jangan sampai kalah. Ya, promo-promo itu juga harus. Kemudian kalau kita tampilkan di media sosial, foto itu punya peranan yang penting. Betul. Kemudian informasi produk juga itu punya punya kekuatan tersendiri. Sampaikan sebaik mungkin produk kita, kemudian keunggulannya apa, insya Allah itu menjadi daya tarik buat pembeli juga, Mas Dani. Dan ya ini kondisi kita semua merasakan ya, mau di segmen usaha apapun, semua pasti merasakan dampak dari COVID ini. Tetapi kembali lagi harus tetap berinovasi, tetap semangat. Seperti tadi saya bilang di bawah itu ada produk salak tiserai, itu produk untuk menggadang-gadang bahwa ini adalah penangkal corona. Jadi kita keluarkan produk yang memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat untuk saat ini. Seperti itu, Mas Dani. Oke, luar biasa. Bu Yuni, kita jalan-jalan ke bawah lagi. Boleh. Oke. Nah, Smart Listener, kita akan jalan-jalan lagi ke bawah kembali untuk melihat produk-produk dari Cake Salak Kilo ya, Smart Listener, dan juga kita masih akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Bu Yuni, owner dari Cake Salak Kilo, yang tentunya bisa menginspirasi kalian semua. Nah, mantap. Dan ini Bu Yuni, boleh diceritain sedikit nggak Bu? Ini penghargaan-penghargaan apa saja yang diperoleh Cake Salak Kilo dan juga Bu Riswahyuni? Ini ada penghargaan dari Bapak Gubernur kita, Bapak Awang Faruk ketika itu ya tahun 2015, di mana saya menciptakan alat pengaduk dodol ya. Jadi kan biasa kalau dodol tuh manual ya, ngaduknya dan itu capek Bu ya. Habisin energi banget. Kita menciptakan satu alat pengaduk dodol dan alhamdulillah itu dapat apresiasi dari Bapak Gubernur kita. Kemudian yang ini ada penghargaan dari Pak Wali Kota kita, Bapak Rizal Effendi. Ini ada namanya penghargaan warga berprestasi tahun 2015 juga. Nah, kalau yang ini penghargaan yang ini Bu ya? Ini dari Makplus, dari Pak Hermawan Kertajaya. Kemudian yang ini ada penghargaan dari Makplus juga, ini juara 1 sahabat terbaik Pegadaian. Jadi Pegadaian bekerjasama dengan Makplus. Sama yang ini juga ada Balikpapan Marketing Champion 2018 dari Pak Hermawan Kertajaya juga. Ya. Dan ini yang spesial banget. Waduh, ini kayaknya yang paling spesial Bu ya. Ada penghargaan 3 kali penghargaan dari Bapak Presiden kita. Nah, tadi ini ada penghargaan Kreasi Prima Mutu tahun 2014, kemudian ada penghargaan Para Makarya tahun 2017, kemudian ada penghargaan Upakarti di mana dianggap bahwa keberadaan dari Cake Salak Kilo itu bisa berdampak baik untuk petani salak.
Luar biasa. Tahun 2017 juga. Dan ini masih banyak lagi penghargaan-penghargaan yang diperoleh oleh Ibu Riswa Yuni dari Cake Salah Kilo yang tentunya menginspirasi sekali Bu Yuni ya untuk seluruh smart listener yang menyaksikan Millennial Success Story yang Anda bisa saksikan melalui YouTube dan juga melalui radio kami di 97,8 Radio Smart FM Balikpapan. Oke, Bu Yuni kita lanjut lagi ya ke bawah ya. Biasanya kalau di outlet paling ramai di jam berapa aja nih Bu? Karena kan Dani kalau lihat di depan itu ada menu, ini ayam ya? Ayam bakar madu. Jadi ada ayam bakar madu, nanti seluruh pengunjung dari outlet Cake Salah Kilo bisa menikmati ayam bakar madu di depan situ ya Bu Yuni ya? Biasa paling rame sih di jam makan siang. Oke, jam makan siang ya. Oke, selain ayam bakar madu ada menu lainnya Bu? Ada tahu bakso, ada singkong crispy, ada ayam goreng lalapannya juga, aneka minuman juga ada. Oke. Onde-ondenya juga ada. Oh, onde-ondenya ada. Luar biasa. Jadi kalian harus coba nih ya, smart listener ya. Harus coba onde-onde anti kempes ya. Bentar saya panggilin ya onde-ondenya ya. Oke, boleh Bu Yuni, kita bisa melihat untuk wujud dari onde-onde rainbow anti kempes yang ini salah satu signature dari Cake Salah Kilo. Ini katanya dibuat khusus ya untuk para ibu-ibu millennials yang membuat onde-onde tapi jangan takut untuk kempes. Ini dia onde-ondenya. Wah. Wih, cantik-cantik sekali Bu ya warnanya ya. Luar biasa, ini enak sekali ya untuk dicicipi smart listener dan juga menjadi cemilan menemani minum teh, kopi Ibu ya. Enak sekali, pokoknya ada lengkap di Cake Salah Kilo, luar biasa. Oke, Bu Yuni, kita sudah ngobrol-ngobrol, sudah jalan-jalan, sudah melihat-lihat produk-produk olahan dari Cake Salah Kilo yang tentunya menjadi oleh-oleh pendatang dari Kota Balikpapan untuk bisa menjadi buah tangan spesial dari Kota Balikpapan, yaitu adalah membawa produk-produk dari Cake Salah Kilo. Nah, Cake Salah Kilo ini smart listener punya salah satu tagline yang berbunyi setiap gigitan mendatangkan keberkahan. Nah, kalau boleh tahu nih, dari filosofi tagline tersebut itu apa sih yang ingin disampaikan oleh Bu Yuni untuk para customer atau para penikmat olahan dari Cake Salah Kilo? Jadi kenapa kita kasih tagline setiap gigitan mendatangkan keberkahan? Karena dari setiap transaksi yang customer belanjakan di Cake Salah Kilo itu akan kita sisihkan untuk program beasiswa barokah bekerjasama dengan pesantren Hidayatullah Balikpapan. Kemudian juga satu keyakinan kami bahwa semakin besar Cake Salah Kilo, semakin terkenal Cake Salah Kilo, maka perekonomian petani salak di Balikpapan akan semakin membaik. Amin. Amin, luar biasa, satu pesan yang sangat luar biasa ya Bu Yuni ya dari Cake Salah Kilo ini sendiri. Oke, Bu Yuni, dari tagline yang begitu bagus dari Cake Salah Kilo ini kan ada pesan juga tentunya yang ingin disampaikan oleh Bu Yuni kepada penikmat dari olahan Cake Salah Kilo ini. Nah, sebelum kita mengakhiri program kita pada hari ini spesial bersama dengan Cake Salah Kilo, mungkin ada yang ingin disampaikan, motivasi, pesan, atau mungkin ada sedikit informasi yang ingin disampaikan kepada para smart listener yang menyaksikan program kita hari ini. Ya, buat para millennials nih ya yang pengen berwirausaha, ayo semangat berwirausaha, cari ilmunya jangan lupa ya, kemudian juga coba perdayakan yang lokal di sekitar kita, nggak usah berpikir yang jauh-jauh karena yang lokal itu nyarinya lebih mudah bahan bakunya, tinggal kreativitasnya aja yang harus diasah. Kemudian jangan putus asa, harus terus semangat, gagal coba lagi sampai menemukan formula yang pas ya. Oke, gagal coba lagi sampai dengan hasil yang
maksimal ya Bu. Oke. Bu Yuni, terima kasih banyak Sama-sama, atas Mas waktu Dani. dan kesempatannya. Terima kasih sudah diizinkan untuk smart listener bisa langsung datang ke outlet Cake Salak Kilo hari ini, dan juga terima kasih banyak atas inspirasi, pesan dan juga segala petuah ya yang diberikan oleh Bu Yuni kepada kita semua. Baik, smart listener, terima kasih untuk kalian yang menyaksikan program Millennial Success Story. Sampai bertemu lagi di edisi berikutnya tentunya, dan juga jangan lupa untuk menyaksikan program kita di akun YouTube Radio Smart FM Balikpapan, dan juga jangan lupa untuk selalu stay tune di 97,8 Radio Smart FM Balikpapan. Saya Dani, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa. We take the time.